Bayer Leverkusen ke semifinal Liga Eropa. Liverpool dan AC Milan tersingkir dari Liga Eropa. AS Roma ke semifinal kompetisi Eropa 4 musim beruntun. Indonesia cetak sejarah usai menang atas Australia. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Indonesia menghadapi Australia di Abdullah bin Khalifa Stadium pada laga kedua Piala Asia U23. Handball dari Komang Teguh sempat membuat Indonesia terancam dari titik penalti, tapi Hernando mengagalkan eksekusi Muhammad Toure. Indonesia berhasil mencetak gol pada menit ke-45 lewat sundulan Komang Teguh membelokkan tendangan Nathan Joaon. Dengan hasil ini Indonesia sementara naik ke posisi 2 grup A dengan 3 poin dan Australia di posisi terbawah. Qatar menjamu Yordania di laga kedua grup A Piala Asia U23 yang dihelat di Jassim bin Hamad Stadium. Qatar memimpin duluan pada menit ke-40 lewat Abdullah Al-Yazidi. 5 menit setelah jeda, Yordania mendapat penalti. Arif Al-Hadj dengan dingin membuat skor imbang 1-1. Petaka untuk Yordania di masa injury time, Muhammad Al-Manai membuat tuan rumah unggul lagi 2-1. Qatar memastikan tempat di perempat final Piala Asia U23 sebab mereka memuncaki grup A dengan 6 poin. Atalanta versus Liverpool pada leg kedua perempat final digelar di Jewish Stadium. Liverpool yang butuh menang minimal selisih 4 gol cuma bisa mencetak 1 gol, itu pun di awal babak pertama dari penalti Mohamed Salah. Setelah itu, Liverpool kesulitan menambah gol dan harus puas dengan kemenangan selisih 1 gol. Liverpool tersingkir karena kalah agregat 1-3 setelah tumbang 3-0 di Anfield pekan lalu. Atalanta lolos untuk pertama kalinya ke semifinal Liga Eropa, menemani wakil Italia lainnya AS Roma. Laga Roma versus Milan di leg kedua perempat final Liga Eropa digelar di Stadio Olimpico. Roma membuka keunggulan pada menit ke-12. Gianluca Mancini kembali membobol gawang Milan. Roma mengadakan keunggulan pada menit ke-22. Tendangan Paulo Dybala mengarah ke tiang jauh. Milan memperkecil ketertinggalan di menit ke-86. Umpan silang dituntaskan Matteo Gabbia dengan sundulan. Dengan kemenangan ini, AS Roma lolos ke semifinal Liga Eropa dengan keunggulan agregat 3-1. West Ham versus Leverkusen bermain di London Stadium. West Ham harus mengejar ketertinggalan 0-2 pada leg pertama lalu. Upaya sempat menghadirkan asa. Di menit ke-13, Michail Antonio bisa membobol gawang Leverkusen membawa keunggulan 1-0. Gawang West Ham akhirnya bobol usai terus digembur Leverkusen. Di menit ke-89, Jeremy Frimpong bisa mencetak gol lewat sepakan kaki kirinya. Hasil ini meloloskan Leverkusen ke semifinal Liga Eropa dengan keunggulan agregat 3-1. Marseille versus Benfica di leg kedua perempat final Liga Eropa. Berbekal keunggulan 1-2 di leg pertama, Benfica tampil kurang menekan. Marseille lantas bisa menyamakan kedudukan di babak kedua melalui aksi Faris Moumbagna pada menit ke-76. Agregat 2-2 bertahan selama 120 menit. Laga dilanjutkan ke babak adu penalti. Marseille pun menang dengan skor 4-2. Kemenangan ini mengantar Marseille ke babak semifinal Liga Eropa 2023-2024. Fiorentina versus Victoria Pleasant di leg pertama perempat final UEFA Conference League. Kedua tim bermain imbang 0-0 selama 90 menit. Laga pun dilanjutkan ke babak extra time. Barulah di babak ini gol tercipta. Fiorentina berhasil mencetak kebuntuan usai Nicolas Gonzalez mencetak gol di menit ke-92. Tak lama berselang Fiorentina mengadakan keunggulan usai Cristiano Biraghi catatkan namanya di papan skor pada menit ke-108. Hasil ini meloloskan Fiorentina ke semifinal Conference League dengan agregat 2-0. Lille versus Aston Villa di leg kedua perempat final Conference League. Lille yang mengejar agregat unggul lebih dulu lewat gol Yusuf Azizi di menit ke-15. Di babak kedua, Benjamin Andre berhasil membawa Lille unggul menjadi 2-1 usai mencetak gol pada menit ke-67. Aston Villa akhirnya berhasil menyamakan agregat menjadi 3-3 melalui aksi Matikes pada menit ke-87. Agregat 3-3 bertahan selama 120 menit. Laga dilanjutkan ke babak adu penalti. Aston Villa pun menang dengan skor 3-4. Kemenangan ini mengantarkan Aston Villa ke babak semifinal Conference League. PAOK versus Klub Brugge di Toumba Stadium di perempat final leg kedua Conference League. Klub Brugge yang bertindak sebagai tim tamu membuka skor via Ferran Jutgla di menit ke-35. Setelahnya Klub Brugge tampil lebih superior. Pada akhirnya Klub Brugge berhasil mencuri gol kedua lewat aksi Ferran Jutgla di menit ke-45. Kemenangan 0-2 ini mengantar Klub Brugge lolos ke semifinal Conference League dengan agregat 0-3.
Fenerbahce versus Olympiakos di leg kedua perempat final Conference League. Tertinggal 2-3 di leg pertama, Fenerbahce tampil menekan sejak awal laga. Tim tuan rumah lantas bisa menyamakan kedudukan melalui aksi Irfan Kafeci saat pertandingan berjalan 11 menit. Agregat 3-3 bertahan selama 120 menit. Laga dilanjutkan ke babak adu penalti. Olympiakos pun menang dengan skor 2-3. Kemenangan ini mengantar Olympiakos ke babak semifinal Conference League 2023-2024. Timnas Indonesia U23 mencetak sejarah setelah mengalahkan Australia 1-0 pada laga kedua grup A Piala Asia U23. Kini untuk pertama kalinya Timnas Indonesia U23 meraih kemenangan di pentas Piala Asia U23. Tim asuhan Sintayong datang ke turnamen ini dengan status debutan. Kini sebagai debutan, Timnas Indonesia U23 sudah berhasil mengukir sejarah. Hasil positif ini turut menjaga peluang Komang Teguh dan kawan-kawan untuk melangkah ke babak perempat final Piala Asia U23. Tim asuhan Sintayong menang usai berjuang keras sepanjang laga kontra Australia. Tim Garuda Muda menang berkat gol yang dicetak Komang Teguh pada menit ke-45. Hasil ini membuat Indonesia berhasil memperbaiki catatan pertemuan melawan Australia. Tim Garuda Muda untuk pertama kali menang atas Oilers julukan Australia U23. Sebelum bentrok ini, Timnas Indonesia U23 baru 3 kali bentrok dengan Australia U23. Hasilnya Timnas Indonesia U23 selalu menelan kekalahan. Hernando Ari Sutaryadi tampil impresif dengan melakukan banyak penyelamatan saat Timnas Indonesia U23 melawan Australia di Piala Asia U23. Mengacu data statistik yang dipublikasi AFC di laman resminya, Hernando melakukan 4 penyelamatan dalam laga grup A di Stadion Abdullah bin Khalifa. Keempat penyelamatan itu dilakukan Hernando pada menit ke-25, 26, 52, dan 87. Hernando juga berhasil menahan tendangan penalti pemain Australia di babak pertama. Qatar U23 kembali meraih kemenangan kontroversial di Piala Asia U23. Kali ini korbannya adalah Yordania U23. Qatar menang dengan skor tipis 2-1. Siva Korempu Udom, wasit asal Thailand yang memimpin jalannya pertandingan, patut disorot. Injury time semestinya berjalan hanya 10 menit saja. Namun, hingga menit ke-90+10, ia belum menghentikan laga. Bahkan ketika memasuki menit ke-103, di mana Qatar mencetak gol keduanya, Bu Udom memutuskan untuk langsung mensahkan gol tersebut. Qatar pun keluar sebagai pemenang. Keberhasilan Leverkusen mencapai semifinal Liga Eropa melanjutkan kiprah apik klub besutan Xabi Alonso itu. Pekan lalu, mereka memastikan diri menjadi juara Bundesliga untuk kali pertama, mengakhiri dominasi Bayern Munchen selama 11 tahun. Selain itu, Leverkusen juga memperpanjang rekor tidak terkalahkan mereka di semua kompetisi menjadi 44 laga. Leverkusen masih berpeluang meraih treble pada musim ini karena juga akan berlaga di final DFB Pokal melawan Kaiserslautern pada 25 Mei mendatang. Langkah Roma menuju semifinal kemudian dilengkapi dengan catatan gemilang. Dilansir Squawka, Gianluigi Rossi menembus semifinal kompetisi dalam 4 musim beruntun. Sebelum ini, Roma berhasil mencapai semifinal Liga Eropa 2020-2021, Europa Conference League 2021-2022, dan Liga Eropa 2022-2023. Dari 3 semifinal itu, Roma hanya sekali berakhir menjadi juara. Mereka menjuarai Europa Conference League 2021-2022 ketika masih dilatih Jose Mourinho. Belum lama Liverpool masih dalam misi meraih quadruple musim ini. Trofi pertama berhasil diraih Liverpool saat menjuarai Carabao Cup akhir Februari lalu. Saat itu Liverpool dalam tren bagus di 3 kompetisi yang diikuti. Tapi, kekalahan dari Manchester United di perempat final Piala FA 17 Maret jadi awal bencana si merah. Yang terbaru, Liverpool dipastikan gagal menjuarai Liga Eropa di musim terakhir Jurgen Klopp. Setelah 2 trofi dipastikan musnah, kini tinggal Liverpool cuma berharap pada Premier League sebagai kesempatan terakhir meraih gelar musim ini. 4 tim akhirnya memastikan diri lolos ke babak semifinal Liga Eropa 2023-2024. Keempat tim adalah Marseille, Atalanta, AS Roma. Bayer Leverkusen baru saja melakoni leg kedua perempat final untuk lolos ke fase berikutnya. Di fase semifinal Olympique Marseille akan bertemu Atalanta, sementara AS Roma berjumpa Bayer Leverkusen. Leg pertama semifinal akan dihelat 2 Mei dan leg kedua dilanjutkan 9 Mei. Keempat tim mencari tiket ke final Liga Eropa di Aviva Stadium, Dublin pada 22 Mei. Selain Liga Eropa, kompetisi UEFA Conference League juga digelar bersamaan untuk menentukan tim mana saja yang melaju ke babak semifinal. 2 tim kuda favorit Aston Villa dan Fiorentina sama-sama meraih hasil positif yang membuat kedua tim melaju ke babak 4 besar UEFA Conference League.
Di babak semifinal Liga Conference, Aston Villa akan berhadapan dengan Olympiakos, sementara Fiorentina menantang klub Brugge. Leg pertama semifinal berlangsung pada Jumat 3 Mei 2024, sedangkan leg kedua pada Jumat 10 Mei 2024. Manajemen Manchester United nampaknya tidak tutup mata pada performa api Willy Kambuala. Sang bek dikabarkan akan diberi kontrak baru dalam waktu dekat ini. Alasan lain mengapa MU memperpanjang kontrak Kambuala karena statusnya sebagai pemain MU hanya bertahan hingga musim panas tahun 2025. Selain itu, sudah ada beberapa klub yang ambil ancang-ancang untuk membajak Kambuala. MU tidak mau kejadian itu terjadi, sehingga mereka akan segera memberikan kontrak baru untuk sang bek. Beredar kabar bahwa Bayern Munchen akan CLBK merekrut kembali Julian Nagelsmann sebagai pelatih baru, menyusul kepergian Thomas Tuchel di akhir musim 2023-2024. Meski Bayern sangat tertarik padanya, Nagelsmann juga masih mempertimbangkan tawaran dari klub lain. Menurut konfirmasi sang agen Volker Struth, CEO Bayern Jan Christian Dreesen juga nampaknya mengaku bahwa mereka menjalin kontak dengan Nagelsmann dan beberapa kandidat lain. Daniele De Rossi sejatinya hanya ditunjuk sebagai pelatih caretaker menggantikan Jose Mourinho sampai akhir musim. Namun performa brilian Roma di tangannya baik di Serie A maupun Liga Eropa membuat pemilik AS Roma Dan Fredkin dan Ryan Fredkin puas dan mengonfirmasi bahwa De Rossi akan tetap menjadi pelatih melebihi akhir musim ini. Belum diketahui berapa lama kontrak yang akan didapatkan De Rossi, namun menurut pihak klub, Rossi dilihat sebagai sosok yang pas memimpin proyek jangka panjang I Cielo Rossi. Eintracht Frankfurt nampaknya puas dengan performa Hugo Ekitike di klub. Menurut laporan Florian Plettenberg, Frankfurt siap menebus rilis sang pemain di angka 16 juta euro. Mahar tersebut cukup untuk membuat Ekitike tetap berada di kota sosis pada musim depan dan mengubah statusnya menjadi penggawa di Alder. Dalam masa peminjamannya, ia sempat mentas dalam 9 laga dan mendulang 1 assist bagi klub. Namun sang pelatih sangat senang dengan karakter sang pemain. Piala Dunia antar klub 2025 hadir dengan format baru. Pesertanya terdiri dari 32 klub yang berasal dari 7 konfederasi. UEFA dan Eropa mendapatkan jatah 12 tim. FC Salzburg yang merupakan klub dari Australia mengambil slot terakhir menyusul tersingkirnya Arsenal di perempat final Liga Champions musim ini. FC Salzburg bergabung dengan Bayern Munchen, Paris Saint-Germain, Inter Milan, Juventus, Borussia Dortmund, Benfica, Porto, Atletico Madrid yang lolos berdasarkan koefisien. Nama Douglas Luiz memang sempat ramai dikaitkan dengan Arsenal. Mikel Arteta kesemsem berat dengan sang gelandang yang tampil apik di skuad Aston Villa. Namun di musim panas tahun lalu, Arsenal gagal mendapatkan sang gelandang. Alhasil rumor ketertarikan Arsenal pada sang gelandang mulai memudar. Dilansir Football Insider, Arsenal masih berminat untuk merekrut sang gelandang. Mereka akan mencoba mengejar sang pemain di musim panas nanti. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.